Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan kita kembali ke video pembelajaran saya bersama dengan saya. Apa kabar semuanya? Baik ya. Oke, kita masuk untuk langsung saja ya. Kita masuk di praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur ya. Dan untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari laporan keuangan yang materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Sekarang kita masuk ke tahapan siklus akuntansi berikutnya, yaitu di jurnal penutup perusahaan jasa. Oke. Nah, sebelum kita masuk di jurnal penutup, pengertian dari jurnal penutup dan seperti apa bentuk dari jurnal penutup, kita pahami terlebih dahulu mengenai akun nominal versus akun real. Ya, apa saja yang disebut dengan akun nominal dan apa saja yang disebut dengan akun real. Kita masuk di akun real. Yang pertama, akun real itu adalah akun-akun yang ada di kelompoknya aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi apa saja yang masuk di dalam tiga kelompok ini, mereka disebut sebagai akun real. Dan yang kedua, itu adalah akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun yang masuk pada kelompok pendapatan atau penjualan ya, dan juga beban. Jadi artinya apa saja yang masuk, akun-akun apa saja yang masuk di dalam kelompok pendapatan dan beban, maka mereka disebut sebagai akun nominal. Nah, nama lain dari akun real ini juga disebut ya, ada di literasi yang lain juga kadang disebut sebagai perkiraan tetap ya, dan untuk akun nominal juga disebut sebagai ya, penyebutannya juga disebut sebagai perkiraan sementara ya. Nah, setelah kita memahami bagian dari akun real dan akun nominal, sekarang kita masuk mengenai jurnal penutup. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup atau mengosongkan angka-angka nominal yang ada di akun pendapatan dan beban, akun nominal. Ya, jadi kita sangat penting untuk memahami mana saja yang masuk ke dalam akun real dan mana saja yang masuk ke dalam akun nominal, sebab ini nanti akan berpengaruh pada pembuatan jurnal penutup dan juga akan memudahkan kalian untuk menutup akun mana saja yang harus ditutup gitu ya. Oke. Nah, setelah memahami mengenai apa yang dimaksud dengan jurnal penutup, kita masuk mengenai tujuan dari pembuatan jurnal penutup. Tujuan pertama dengan adanya jurnal penutup itu adalah digunakan sebagai pemisah gitu, atau memisahkan saldo nominal dari akun-akun beban dan pendapatan pada periode yang sedang berjalan ya, atau pada periode ini, agar tidak tercampur dengan transaksi beban dan pendapatan yang akan terjadi di periode berikutnya, sehingga akan mempermudah dalam pemeriksaan nantinya. Nah, tujuan yang pertama adalah itu untuk mempermudah gitu. Jadi harus ada pemisahan antara beban dan pendapatan yang terjadi pada periode sekarang ya, atau pada periode yang bersangkutan, dengan beban atau pendapatan yang akan terjadi pada periode berikutnya. Dengan melakukan pemisahan seperti itu, maka untuk mengecek kembali kalau misalkan ada masalah gitu kan, atau ada pemeriksaan ulang, maka dengan membuat jurnal penutup itu pengecekan dan pemeriksaan itu akan menjadi lebih mudah daripada tidak membuat jurnal penutup sama sekali. Kemudian tujuan yang kedua dari pembuatan jurnal penutup itu adalah agar saldo akun modal nantinya akan menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode ya. Nah, setelah kita memahami mengenai neraca lajur gitu ya, dan kemudian kita membuat berbagai jenis laporan keuangan. Nah, saldo modal yang ada itu masih menunjukkan, kalau kita lihat di neraca lajur ya, itu masih menunjukkan saldo modal yang ada di awal periode
ya, belum menunjukkan bagaimana angka yang sebenarnya yang sudah ada di akhir periode, ya, sehingga diperlukan adanya jurnal penutup agar nantinya bisa mengetahui berapa sebenarnya saldo modal yang ada gitu, apakah dia berkurang ataukah dia bertambah, dan apakah dia cocok dengan angka yang tertera di laporan perubahan modal, ya, seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya dari pembuatan jurnal penutup itu adalah untuk menutup, ya, saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara itu, yang saldo yang akun nominal yang kita bahas sebelumnya, ya, perkiraan sementara, untuk menutup perkiraan sementara, sehingga nantinya perkiraan-perkiraan tersebut akan menjadi nol, saldonya akan menjadi nol. Jadi saldo pendapatan itu harus saldo akhirnya nol, dan saldo beban juga harus nanti saldo akhirnya itu menjadi nol. Dan tujuan terakhir dari pembuatan jurnal penutup yaitu untuk menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya, yang real tadi, dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku, ya, sehingga disebabkan karena saldo nominal dari perkiraan sementara itu sudah nol, maka ketika penyajian informasi keuangan, ya, penyajian dari segi laporan neraca saldo sudah bisa terlihat bagaimana keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, ya, sehingga dengan membuat jurnal penutup, perusahaan mengetahui angka sebenarnya gitu ya, kondisi sebenarnya dari keuangan mereka. Oke. Kita lanjut, ya, kita masuk di prosedur pengerjaan jurnal penutup, ya. Setelah memahami apa itu jurnal penutup dan kenapa harus dibuat, ya, jurnal penutup itu, yaitu kita memahami tujuan-tujuannya, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pengerjaannya, ya, bagaimana prosedurnya. Yang pertama yang harus ditutup itu pertama adalah akun pendapatan. Nah, akun pendapatan kita pahami bahwasanya saldo normalnya itu adalah di kredit, ya. Jadi harus ingat, ya, anak akuntansi harus memahami saldo-saldo normal. Dan salah satu kelompok akun di mana saldo normalnya itu berada di kredit itu adalah akun pendapatan. Nah, untuk menutup saldo pendapatan, ya, saldo pendapatan, akun pendapatan, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan membalikkan, ya, saldo ditutup dengan cara dibalikkan. Apa maksudnya dibalikkan? Yaitu akunnya nominalnya itu yang awalnya, yang normalnya di kredit, kita jadikan dia ke debit, gitu. Itu maksudnya, itu maksud dibalikkan gitu, atau membalikkan yang awal mulanya di kredit dibalikkan menjadi debit. Contoh di sini yaitu pada tahun 2019 Budi Semar memperoleh pendapatan jasa sebesar 35 juta. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penutupnya? Maka di sini kita akan debitkan, ya, terlebih dahulu adalah pendapatan jasanya. Ya, kita lakukan pendebitan untuk pendapatan jasa, ya, sebesar 35 juta, dan kreditnya adalah kita gunakan akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi kita letakkan di kredit, ya. Ikhtisar laba rugi ini adalah akun penyeimbang gitu, ya. Dan diletakkan di kredit sebesar angka yang sama, yaitu 35 juta. Sehingga di sini antara debit dan kreditnya menjadi balance, ya. Nah, lihat di sini jurnal penutup itu membuat pendapatan jasa, saldo pendapatan jasa yang dia normalnya itu berada di kredit, itu kemudian dipindahkan menjadi debit, ya. Nah, ini adalah konsep dari menutup pendapatan, ya, jurnal penutup untuk menutup pendapatan. Kita masuk yang kedua, yaitu untuk menutup akun-akun beban. Nah, akun beban itu saldo normalnya di debit, ya. Akun beban saldo normalnya di debit, ya. Saya harap kalian ingat, ya, mengenai saldo normal dari kelompok-kelompok akun.
Nah, untuk saldo beban ya, untuk melakukan jurnal penutup, maka saldo beban ya, saldo dari akun beban itu dibalikkan. Yang dia normalnya debit, maka kita balikkan dia menjadi kredit. Ya, ini dilakukan pembalikan dalam rangka untuk menutup angka nominalnya atau saldonya sehingga menjadi 0 rupiah. Contoh di sini, pada tahun 2019 beban internet untuk bulan Juli yang dipakai UD Semar itu sebesar 285.000. Buatlah jurnal penutupnya. Nah, kita debitkan terlebih dahulu ya sebagai akun penyeimbang, yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 285.000, dan kredit ya sudah pasti kita ketahui adalah beban internetnya ya, kita balikkan dia menjadi kredit, yaitu sebesar 285, sejumlah angka yang sama kita jadikan dia, kita balikkan dia, kita tutup ya angka nominalnya atau kita tutup saldonya itu yang awalnya di debit, kita balikkan menjadi kredit. Oke, kita lanjut untuk prosedur pengerjaan yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Jadi tadi kalau di pendapatan ikhtisar laba rugi saldonya di kredit, di akun beban ikhtisar laba rugi saldonya di debit ya, maka sekarang kita akan melakukan penutupan terhadap akun ikhtisar laba rugi tersebut. Nah, akun ikhtisar laba rugi ya, yang pertama prosedurnya, jika dia mendapatkan laba, jika perusahaan mendapatkan laba ya, misalkan di sini 20 juta, maka jurnal yang pertama adalah ikhtisar laba rugi di debit yaitu sebesar 20 juta, dan kemudian untuk menjadi akun kreditnya adalah modal ya, modal menjadi bertambah karena laba, maka modal menjadi bertambah, dan modal bertambah itu ada di sebelah kredit ya, diletakkan di sebelah kredit. Oke. Dan jika mendapatkan rugi ya, misalkan di sini 20 juta ruginya, maka jurnalnya adalah modalnya menjadi berkurang ya. Jadi modal diletakkan di sebelah debit ya, sebagai bentuk bahwasanya ya, sebagai pengakuan bahwasanya modal itu berkurang, dan akun di kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menutup akun prive. Ya, akun prive ini saldo normalnya di debit, maka kita balikkan dia menjadi kredit. Kita contohkan di sini ada Pak Sharma, pemilik UD Semar, itu mengambil 1 juta dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya. Buatlah jurnal penutupnya. Nah, maka untuk membuat jurnal penutupnya kita akan melakukan pendebitan di modal ya. Pendebitan di modal berarti di sini modalnya menjadi berkurang 1 juta, dan prive itu kita letakkan di kredit ya, kita tutup prive-nya yang awalnya dia di debit, kita tutup dia menjadi di kredit ya, menjadi di kredit. Okay, this is the end of the lesson, and I hope you guys understand with the explanation of myself ya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, disampaikan ya. Jika ada tanggapan juga silahkan disampaikan, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.